Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mesia Syahputri dengan NIM 43239 yang berasal dari KPI 3A akan mempresentasikan jawaban untuk ujian tengah semester mata kuliah Fikih Dakwah. Pertanyaan pertama, apa itu fikih dakwah? Sebelum kita membahas apa itu fikih dakwah, mari kita bedah apa itu fikih dan apa itu dakwah. Fikih menurut bahasa artinya adalah pemahaman yang dalam. Sedangkan menurut istilah, fikih merupakan ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu, apa itu dakwah? Dakwah berasal dari kata da'a, yad'u, dakwatan, yang artinya adalah menyeru, mengajak, dan memanggil. Secara istilah, dakwah artinya adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyeru serta mengajak manusia untuk beriman dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa fikih dakwah merupakan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan syarak atau hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan semua aktivitas dakwah dalam upaya mengajak atau menyeru manusia ke jalan Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa urgensi memahami fikih dakwah dalam berdakwah? Rasulullah pertama-tama kali berdakwah secara diam-diam. Rasulullah berdakwah bukan hanya karena perintah Allah semata, melainkan juga bagian dari strategi dakwah yang diajarkan Allah langsung melalui wahyu. Strategi tersebut erat kaitannya dengan realitas masyarakat di kota Mekah pada saat itu, seperti budaya dan tabiat masyarakatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah melihat kemungkaran-kemungkaran tingkat tinggi seperti warung-warung khamar, rumah-rumah perzinaan, 360 berhala di sekitar Ka'bah, wanita-wanita yang tawaf atau mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak langsung menghancurkan itu semua. Justru beliau mendakwahi mereka dengan bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengajarkan kita bahwa fikih dakwah sangatlah penting dalam kegiatan berdakwah atau dalam menyampaikan kebenaran. Hal tersebut dikarenakan apabila berdakwah yang kita sampaikan salah dalam penyampaiannya, maka bisa menyebabkan dakwah kita ditolak oleh orang-orang yang ingin kita sampaikan dakwah. Fikih dakwah memperhatikan kearifan-kearifan lokal dalam merumuskan etikanya, selama tidak berlawanan dengan tujuan syariah. Maka dalam pandangan dakwah, ada kaidah-kaidah fikih yang sering dipakai dalam memutuskan perkara hukum. Ada kaidah-kaidah yang didasarkan pada ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah, dan ada pula kaidah yang menerapkan generalisasi dari berbagai kasus. Baiklah, pada pertanyaan terakhir yaitu apa contoh fikih dakwah dalam berdakwah? Sebelum itu terdapat pada ayat Al-Quran yang membahas mengenai fikih dakwah ini, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Mengenai contoh fikih dakwah dalam berdakwah ini, yang pertama adalah dakwah bil lisan, yaitu dakwah dengan cara menggunakan lisan. Contohnya adalah berdakwah dengan cara menasihatinya mereka dengan cara langsung. Namun hal ini tidak dibenarkan dengan cara menasihati orang tersebut di kalangan ramai atau di tempat ramai, karena hal tersebut bisa membuat orang yang kita dakwahi menjadi malu. Yang kedua adalah dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan amal perbuatan. Maksudnya adalah, atau contoh dari dakwah bil hal ini adalah kita dengan cara menunjukkan sisi baik atau melakukan perbuatan baik dari ajaran agama Islam ini, di mana hal ini atau hal tersebut bisa menjadi lebih menarik bagi orang banyak daripada dengan cara menasihati orang tersebut.
Yang ketiga adalah dengan cara dakwah bit tadwin, yaitu dakwah dengan menggunakan tulisan. Dakwah dengan menggunakan tulisan ini contohnya adalah dakwah dengan cara media cetak, yaitu dengan berdakwah melalui koran, melalui blog, dan sebagainya. Yang terakhir adalah dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan cara bijaksana. Sekian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.